China bolak-balik mengancam Indonesia soal Natuna Utara. Padahal Indonesia tak pernah punya masalah dengan China, namun malah Peking begitu bernafsu cari gara-gara di Natuna Utara. Ketika China cari masalah di Natuna Utara, harapannya cuma Indonesia yang akan menjadi lawannya. Tapi sial bagi China, Amerika Serikat, AS, dan sekutunya ikutan nimbrung di belakang Indonesia. Dan PBB yang menetapkan 9 Das Line ilegal. Ketika tahu bahwa ada AS ikut campur tangan di Asia, China berang. China mengeluarkan jurus layaknya Kekaisaran Jepang zaman dulu, yakni menyebut urusan bangsa Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia itu sendiri. Ini menjadi tameng ketakutan China yang bakal kena keroyok oleh sekutu bila tetap mengedepankan klaim 9 Das Line-nya. Ini merupakan strategi menciptakan konflik dan konfrontasi serta mengepung negara lain, ujar Menhan China Wei Fenghe menyikapi hadirnya AS di Asia Pasifik dikutip dari AP pada tanggal 12 Juni tahun 2022. China merasa terpojok dengan kehadiran AS dan sekutu di Asia Pasifik. Sebab dengan adanya mereka China tak bisa menang melawan negara-negara Asia yang terkorban klaimnya. Tidak ada negara yang memaksakan kehendaknya ke bangsa lain dengan kedok multilateralisme, ujar Wei. Apa yang dikatakan Wei amat relatif dengan kelakuan China di Natuna Utara. Mereka tak peduli dengan protes Indonesia. Justru China lah yang memprotes Indonesia bahwa Natuna Utara miliknya dan Jakarta tak boleh mengebor minyak bumi di sana. China mengirimkan surat protes tersebut ke pemerintah Indonesia. Muhammad Farhan, seorang anggota parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional yang mengetahui persis isi surat itu, menyampaikan tegas jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Surat itu, sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut UNCLOS, kata Farhan dikutip dari Reuters, Rabu tanggal 11 November tahun 2021. Selain klaim di Natuna, China diprotes oleh AS lantaran mengembangkan rudal hipersonik DF-17 dan DF-21. Rudal ini bagaimanapun tak bisa ditangkal oleh sistem pertahanan saat ini. Cuma negara tertentu yang bisa menangkal rudal hipersonik DF-17 China. Wei Fenghe merasa keberatan AS ini tak berdasar karena Washington juga mengembangkan senjata serupa. Mengenai rudal hipersonik, banyak negara sedang mengembangkannya dan saya pikir tidak mengherankan China melakukannya. Meski siap berperang dimanapun, nyatanya China berpikir ulang bila harus memulai pertempuran. Sebab akan ada konsekuensi serius bila China memulai hal itu. Victor Gao, Wakil Presiden Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing, menuturkan jika dalam sengketa teritorial, diplomasi merupakan pilihan terbaik bagi Beijing. Perang adalah pilihan terakhir, katanya dikutip dari CNA. Dan itu tak baik bagi China di masa depan. Perang mudah untuk dimulai tetapi sangat sulit diakhiri. Dan saya pikir kita perlu mempertimbangkan situasi tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi untuk ratusan generasi yang akan datang, jelasnya. China baiknya mengikuti aturan internasional yang berlaku saat ini bahwa Natuna Utara milik Indonesia dan mereka harus menghormati hal itu.